welcome back to my channel Armiza Ministry. Hari ini kita kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-124. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertok dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan Engkau untuk kami membuat pembacaan firman Engkau untuk hari yang ke-124. Bapa, kiranya Engkau beserta dengan kami, biarlah kami dapat mempelajari segala sesuatu yang kami bacakan dalam firman Engkau untuk menjadi panduan hidup kami sementara kami masih hidup. Berikan kami hikmat untuk memahami setiap satu patah perkataan yang kami bacakan sebentar nanti. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar, menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sejam kita baca hari yang ke-124 dalam Matius 8 ayat 5 hingga 13 mengatakan, ketika Yesus masuk ke dalam Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. So, seterusnya kita tengok dalam Desire of Ages nomor 315 hingga 316, bab yang ke-32 bertajuk Sang Perwira. Oke. Kristus mengatakan kepada bangsawan yang anaknya telah ia sembuhkan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Yohanes 4 ayat 48. Ia sedih karena bangsanya sendiri menuntut tanda-tanda ajaib secara luar ini bahwa dialah Mesias itu. Berulang-ulang ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, tetapi ia mengagumi iman perwira yang datang kepadanya. Perwira itu tidak menanyakan tentang kuasa juru selamat. Ia tidak memohon supaya Kristus datang untuk mengadakan mujizat. Katakan saja sepatah kata, katanya, maka hambaku itu akan sembuh. Hamba perwira itu diserang penyakit lumpuh dan sudah hampir mati. Di kalangan orang-orang Roma, hamba adalah budak, diperjual belikan di pasar-pasar, diperlakukan dengan kejam dan bengis. Tetapi perwira itu memperlakukan hambanya dengan baik dan ia sangat mengharapkan supaya hamba itu sehat kembali. Ia dengan baik dan ia sangat mengharapkan supaya hamba itu ia percaya bahwa Kristus dapat menyembuhkannya. Ia belum pernah melihat juru selamat, tetapi berita-berita yang didengarnya menggerakkan imannya. Meskipun tata cara orang Yahudi, orang Roma ini telah diyakinkan bahwa agama mereka lebih tinggi daripada agamanya, ia telah mematah rintangan prasangka dan kebencian kebangsaan yang memisahkan penjajah dengan yang dijajah. Ia telah menunjukkan rasa hormat terhadap pelayanan kepada Allah dan menunjukkan keramahan kepada orang Yahudi selaku penyembah Dia. Di dalam ajaran Kristus, sebagaimana yang telah dilaporkan kepadanya, ia didapati apa yang memenuhi keperluan jiwa. Semua sifat rohani yang ada padanya menyambut firman juru selamat, tetapi ia merasa tidak layak menghadap Yesus dan ia meminta kepada tua-tua orang Yahudi untuk memohonkan kesembuhan hambanya. Mereka kenal sekali guru besar itu dan tahu cara mendekatinya, sehingga dengan demikian dapat memenangkan belas kasihannya. Ketika Yesus memasuki Kapernaum, ia telah ditemui oleh suatu utusan tua-tua yang memberitahukan kepadanya keinginan perwira itu. Mereka mengatakan, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Dengan segera Yesus menuju rumah pejabat itu, tetapi oleh kerana didesak oleh orang banyak, ia maju dengan perlahan. Kabar kedatangannya mendahului dia, dan perwira di dalam kekurang percayaan
kepada dirinya sendiri mengirim pesan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Tetapi juru selamat meneruskan jalannya, dan akhirnya perwira menghampiri dia, melengkapi beritanya lalu berkata, "Aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahanku pula prajurit. Ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya, sebagaimana aku mewakili kuasa Roma. Dan prajurit-prajurit itu mengetahui kuasaku yang lebih tinggi. Demikian pula engkau mewakili kuasa Allah yang tiada batasnya, dan segala sesuatu yang dijadikannya menurut firman-Nya. Engkau dapat memerintahkan supaya penyakit itu enyah daripadanya, dan akan diturutnya engkau dapat memanggil suruhan dari surga, dan mereka akan menyembuhkannya. Katakan sajalah hamba supaya akan sembuh. Supaya dia sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Dan kepada perwira itu ia berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Tua-tua orang Yahudi yang memuji perwira itu di hadapan Kristus telah menunjukkan betapa jauhnya mereka dari memiliki roh Injil. Mereka tidak menyadari bahwa keperluan kita yang besar hanyalah tuntutan kita atas kemurahan Allah. Di dalam sifat mereka yang membenarkan diri sendiri, mereka memuji perwira itu sebab ia telah menunjukkan kebaikannya kepada bangsa kita. Tetapi perwira itu berkata tentang dirinya sendiri, "Aku tidak layak." Hatinya telah dijamah oleh anugerah Kristus. Ia melihat ketidaklayakannya, tetapi ia takut tidak meminta pertolongan. Ia tidak bergantung kepada kebaikannya, alasannya merupakan keperluan yang besar. Imannya berpegang teguh pada Kristus di dalam tabiatnya yang benar itu. Ia bukannya percaya kepadanya hanya karena mengadakan tanda-tanda ajaib, melainkan sebagai sahabat dan juru selamat umat manusia. Sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-24. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata langit dan surga, terima kasih atas pelajaran yang indah hari ini. Engkau telah memberikan satu contoh terbaik di mana Engkau telah menjawab permintaan salah seorang perwira yang beriman kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, kami ingin beriman dengan setiap perkataan yang kami doakan. Kami percaya Engkau adalah segala sesuatu, sumber segala sesuatu, apa saja permohonan kami yang sesuai dengan kehendak. Terima kasih atas kasih Engkau, janji Engkau, Tuhan, dan kami ingin beriman sepenuhnya dengan Engkau sebab kami percaya kepada Engkau, dan kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami apa saja permintaan kami selagi ianya berlandaskan dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye.